The Secret, Casanova, Airbag, hingga Mojopahit adalah beberapa nama samaran Freddy Pratama untuk membuatnya sulit dideteksi. Dalam jaringan narkobanya, Freddy merupakan bandar besar yang merupakan pengendali utama alias mastermind. Tak hanya di Indonesia, sindikat Freddy juga mengedarkan sabu dan ekstasi di Malaysia, bagian timur, dan Thailand. Freddy Pratama dan jaringannya tergolong bekerja dengan rapi dan terstruktur. Inilah sosok Freddy Pratama, gembong narkotika asal Kalimantan Selatan yang wajahnya terpampang di situs resmi Polisi Kriminalitas Internasional atau Interpol. The Secret adalah salah satu kode rahasia yang digunakan Freddy Pratama dalam jaringan peredaran narkobanya. Istilah ini seolah menggambarkan pola super rahasia yang ia lakukan dalam aksi kriminalnya. Kasus Freddy Pratama ini membuat publik dejavu dengan kisah Freddy Budiman, salah satu gembong narkoba terbesar Indonesia yang akhirnya dieksekusi mati pada 29 Juli 2016. Lantas, apakah Freddy Pratama akan segera bernasib sama seperti Freddy Budiman? Bersama saya Musa, jurnalis Kompas.com. Jadi, kini ceritanya. Freddy Pratama yang memiliki nama alias Miming ini masuk daftar buron internasional setelah Polri mengeluarkan Red Notice pada Juni 2023. Red Notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menangkap seseorang. Sebenarnya Freddy Pratama telah menjadi buron polisi Indonesia sejak tahun 2014. Namun, Polri baru menerbitkan Red Notice 9 tahun kemudian setelah sindikat narkoba jaringan internasional Freddy terungkap pada Mei 2023. Polri menerima 408 laporan kasus narkoba sepanjang tahun 2020 hingga 2023. Dari ratusan laporan yang masuk itu, polisi menetapkan 884 tersangka yang terafiliasi dalam jaringan narkoba Freddy Pratama dengan peran yang berbeda-beda. Jaringan narkoba Freddy Pratama pun menjadi yang terbesar di Indonesia saat ini. Bukan hanya diburu polisi Indonesia, sosok Freddy Pratama ternyata juga menjadi orang paling dicari pihak berwenang Thailand dan Malaysia. The Secret, Casanova, Airbag, hingga Mojopahit adalah beberapa nama samaran Freddy Pratama untuk membuatnya sulit dideteksi. Dalam jaringan narkobanya, Freddy merupakan bandar besar yang merupakan pengendali utama alias mastermind. Tak hanya di Indonesia, sindikat Freddy juga mengedarkan sabu dan ekstasi di Malaysia, bagian timur, dan Thailand. Freddy Pratama dan jaringannya tergolong bekerja dengan rapi dan terstruktur. Salah satunya dalam hal komunikasi dalam jaringannya. Mereka selalu menggunakan aplikasi BlackBerry Messenger Enterprise, Trema, hingga Wire. Namun, siapa sangka kerapian dalam komunikasi ini justru menjadi pintu polisi membongkar jaringan internasional Freddy Pratama. Menurut penyelidikan polisi, narkotika yang diedarkan Freddy diduga berasal dari mertuanya yang kini berada di Thailand. Pasalnya, mertua Freddy adalah gembong kartel narkotika terbesar di Thailand. Mohon perhatiannya kepada semua penonton Kompas.com yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Untuk cerita selanjutnya, sahabat Kompas.com bisa memberikan masukan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Narkoba itu kabarnya dibeli dari segitiga emas, lalu dikemas di Thailand dalam bungkus teh Cina, kemudian dikirim ke Malaysia dan Indonesia. Segitiga emas atau disebut Golden Triangle di Asia Tenggara yang dimaksud mencakup sebagian wilayah Burma, Cina, Laos, dan Thailand. Wilayah itu menjadi pusat peredaran sumber narkoba internasional sejak abad ke-16 dan 17. Freddy disebut masih berupaya menjalankan bisnis haramnya meski sedang bersembunyi dari kejaran aparat kepolisian dari berbagai negara. Hal itu terbukti dengan masih adanya tempat produksi narkoba di bawah kendali Freddy yang ditemukan penyidik kepolisian. Salah satu tempat produksi narkoba yang dijalankan Freddy ada di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang digerebek polisi pada Kamis 4 April 2024. Polisi menduga terjadi perputaran uang dalam jumlah fantastis dalam sindikat narkoba Freddy Pratama. Tak
tak tanggung-tanggung jumlahnya diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Baru-baru ini polisi mengungkap sindikat Freddy Pratama melakukan pencucian uang dari hasil kejahatannya. Freddy diduga melakukan pencucian uang dengan cara mengirimkan uang kepada sang ayah, Lian Silas, dan istrinya Nur Utami yang merupakan selebgram asal Thailand. Uang itu diperkirakan digunakan untuk mendirikan tempat hiburan seperti karaoke, hotel, dan restoran. Alhasil, selain operasi penangkapan, Polri juga fokus dalam penanganan aset Freddy Pratama dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang. Aset yang disita Polri sejak 2020 hingga 2023 jumlahnya mencapai 10,5 triliun rupiah dengan rincian sejumlah uang tunai, 4 unit bangunan, 13 unit kendaraan, dan uang dalam sejumlah rekening. Selain itu terdapat aset senilai 273,43 miliar rupiah dari hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang juga turut disita. Sementara itu, Polri juga menyita sejumlah barang bukti yakni 10,2 ton sabu serta 116.346 butir ekstasi. Kini, ayah Freddy pun telah diringkus dan dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamis 25 April 2024. Sedangkan untuk kasus istri Freddy, Polri menyerahkan penanganan tindak pidana pencucian uangnya ke kepolisian Thailand. Polisi juga masih memburu 2 tangan kanan Freddy Pratama yang merupakan pasangan suami istri. Keduanya diduga berperan sebagai pengatur arus keuangan di sindikat narkoba kelas kakap ini. Untuk menangkap Freddy Pratama, Polri bekerja sama dengan kepolisian Thailand, Malaysia, dan Australia. Pada akhir April 2024, polisi 4 negara ini telah menggelar pertemuan tertutup untuk mengetahui perkembangan keberadaan Freddy. Sebelumnya tersiar kabar Freddy telah melakukan operasi wajah agar identitasnya sulit dikenali. Namun informasi terkini, Freddy diduga sedang bersembunyi di sebuah hutan di Thailand. Dari tempat persembunyiannya itu, Freddy disebut masih gencar menyuplai bahan baku narkoba termasuk ke Jakarta. Polri mendesak kepolisian Thailand untuk langsung menyerahkan Freddy Pratama ke Indonesia ketika sudah berhasil menangkapnya. Peredaran narkoba yang masih marak di Indonesia tentu menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakatnya. Tahun lalu kerugian negara akibat penyalahgunaan narkotika mencapai 74,4 triliun rupiah dengan peningkatan kasus setiap tahunnya. Peredaran narkoba kekinian yang semakin meluas ini juga sangat mengancam generasi muda. Dengan mengonsumsi zat adiktif yang ada di segala jenis narkoba, dapat merusak kondisi fisik hingga psikologi kalangan anak muda, sehingga mengancam kualitas sumber daya manusia. Semoga jaringan sindikat narkoba Freddy Pratama yang masih belum jelas keberadaannya ini dapat segera ditangkap dan mendapat ganjaran seperti kasus gembong narkoba terbesar di Indonesia, Freddy Budiman, yakni mendapat hukuman mati pada tahun 2016. Saya Musa, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.